Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah yang hadir pada malam ini dan yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita bersyukur kepadanya dengan syukur yang sesungguhnya. Kita semakin taat, semakin patuh, semakin tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam diri kita dibekali akal, juga dibekali dengan beberapa sifat lainnya, sifat-sifat terpuji. Alhamdulillah, kita tidak bisa menghitung nikmat dan karunia Allah. Akan tetapi sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat dan karunia itu dalam bentuk syukur yang sesungguhnya, yakni ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah, kita adalah makhluk sosial. Kita bukan makhluk yang hidup sendiri di muka bumi ini. Kita tidak bisa tidak akan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik mereka orang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Kajian kita malam ini dalam rangka sedikit berusaha memperbaiki perilaku kita. Mungkin kita insyaallah ta'ala sudah faham apa itu syirik dan kita berusaha untuk tidak melakukan kesyirikan. Alhamdulillah, mungkin di antara kita ada yang faham apa itu dosa besar, sehingga kita berusaha menyelamatkan diri agar tidak melakukan dosa besar. Tapi mungkin ada yang kita masih lupa, atau mungkin kita menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, tapi itu juga berefek atau berakibat buruk kepada kehidupan kita, bahkan kehidupan orang lain. Maka kajian kita malam ini sekali lagi berkaitan dengan perbaikan perilaku kita. Ketika diminta judul kajian malam ini, saya mengasih judulnya secara umum, walaupun nanti pembahasannya secara khusus atau bahkan mungkin hanya sekilas, tapi kita berharap dari kajian ini bisa sedikit memperbaiki perilaku kita sebagai makhluk sosial. Apa judulnya? Emosi dan gengsi, ya. Ini gambaran dari perilaku kita hari ini, kan? Apakah marah sama dengan emosi? Apakah marah sama dengan emosi? Nah, selama ini, inilah yang kita pahami, kalau marah itu sama dengan emosi. Kalau kita teliti, kita pelajari lebih mendalam, marah itu bahagian dari emosi. Nah, jadi emosi itu termasuk, atau emosi itu lebih luas pembahasannya dibanding marah. Nah, tadi saya katakan kita membahas, atau saya ngasih judul secara umum. Mungkin kita akan bahas secara bahagian atau sebahagian dari definisi emosi itu, yakni marah. Ya,
kita akan membahas marah dan gengsi. Marah bahagian dari emosi. Ya. Coba kita lihat definisinya dalam bahasa Arab. Marah itu adalah atifah insaniyah sya'i'ah tatamayyazu bi ihsas qawi bil istiya wal istitharah an-nafsiyah az-zaidah ma'ar raghbah fil muqawamah. Kemarahan adalah emosi. Nah, jadi kemarahan maksudnya bahagian dari emosi umum manusia yang ditandai dengan rasa dendam yang kuat, gairah psikologi yang berlebihan, dan keinginan untuk melawan, ya, atau keinginan untuk bertindak. Ketika seseorang marah, pasti ada tindakan. Di antaranya mungkin gestur tubuhnya, ya. Mungkin juga perbuatannya berupa ucapan yang keras, atau bahkan diiringi perbuatan yang keras dan kasar, bahkan sampai kepada perilaku yang fatal, menyebabkan jatuhnya korban. Apakah marah itu betul-betul maknanya negatif? Tidak. Ternyata marah itu terbagi dua. Al-ghadabul madhmum huwa al-ghadab ad-dunyawi alladhi yakunu fi ghairil haqq. Wa hadha qad hadzara minhu al-Islam. Wal ghadabul mahmud huwa alladhi yakunu lillah min ajlillah walid difa'i anil hurumat. Kemarahan itu ada yang tercela, yakni kemarahan duniawi. Kemarahan duniawi. Dan kemarahan ini telah diperingatkan dalam Islam, yakni agar dijauhi, bahwa kemarahan ini adalah berbahaya. Yang kedua, ada kemarahan yang terpuji. Kemarahan yang terpuji yakni kemarahan yang diperuntukkan bagi Allah, demi Allah, dan untuk membela hal-hal yang suci. Nah, kita akan bahas ini sekilas, dan walaupun sekilas, insya Allah bisa menjadi pelajaran buat kita. Pernahkah kita mendengar semacam perbandingan? Saya pernah baca, entah ya entah tidak, seperti itu nyatanya, wallahu alam. Tapi ada sebuah lelucon mungkin ya, tapi bisa kita pahami dan mungkin kita juga tersindir dengan ungkapan seperti itu. Katanya orang luar negeri, disebutlah suatu negeri yang mungkin di situ ada sopan santunnya agak tinggi, mereka sedikit marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah, begitu lebih kurang. Orang lain sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Berarti yang kedua makna sedikit-sedikit marah, berarti marah melulu. Sedikit-sedikit urusan marah. Jemaah yang dimuliakan Allah, marah duniawi ini yang dilarang oleh syariat. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama tentang ruqyah syar'iyah, mereka mengatakan bahwa ada 5 pintu yang diintai oleh jin untuk masuk ke badan seseorang. Di antaranya al-ghadabus syadid,
marah yang terlalu marah. Pernah dengar orang Minang mengatakan basetan dendang mah, gitu ya. Akhirnya dia memuncak kemarahannya, akhirnya dia kesetanan. Marah yang duniawi, yakni bukan marah karena Allah, bukan marah karena melihat kemaksiatan, bukan marah karena melihat sebuah kesalahan yang salah itu menurut standar syar'i. Karena ada orang yang menilai sesuatu salah tapi standar dia bukan standar syar'i, bukan standar syariat, standar pribadinya. Nah, kalau sudah standar pribadinya berarti hanya standar dia, berarti itulah standar duniawi. Umpamanya ada orang yang marah-marah, kita punya ayam. Yang namanya kita memiliki ayam, ayam kan nggak bisa bicara seperti kita. Ketika mendengar azan subuh, kalau kita hayya 'alas shalah kata muazin, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Iya itu bacaannya. Kalau dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lupa. Masya Allah. Kalau dibaca asyhadu alla ilaha illallah, kita ulangi seperti itu. Tapi kadang seiring dengan suara azan itu, ayam juga berkokok. Dan memang pagi-pagi itulah kebiasaan ayam berkokok. Sahut menyahut, saling bersahutan, ayam berkokok. Nah, hampir keluar ciri orang Solo ya. Ayan. Ayam ayan. Saya orang Solo, katanya kalau orang Solo itu diledek oleh orang lain, ayan malan, ayanitan, tabang malan. Tapi sebagian kawan dari Batu Sangkar menawarkan kepada saya, "Alah minun Ustaz." Minun katanya, minum. Jadi tadi sedikit keliru ya. Nah, gitu. Ya. Ayam memang kerjaannya berkokok, apalagi apa istilah lain selain berkokok kalau betina berkotek. Tapi ada orang yang marah. Apa tuh ayam katanya? Berisik aja. Betul. Nah, itu marah duniawi ya. Marahnya luar biasa, dengar ayam berkokok berisik katanya. Ada orang yang punya kebiasaan, apa mungkin dia orang sedang cari rumah kontrakan, makanya dia lihat kiri kanan, ketemu sama orang yang emosional, ngapain lihat-lihat? Ya, ngapain lihat-lihat? Apa yang kamu lihat? Kamu natap saya ya, kamu mandang saya dengan tajam ya. Nah, itu yang sedikit-sedikit marah. Kadang urusan kecil saja, urusan salah naruh pot bunga. Kenapa di sini taruh nih? Ngalangi orang lewat aja. Itu sampai kemana-mana tuh. Betul enggak? Atau miring dikit gitu, parkir motor miring dikit. Kenapa ini miring? Marah duniawi. Tapi melihat anak yang sudah balik selalu terlambat sholat, tapi dia kalau ke sekolah tepat waktu, itu kita diamin aja, kita senyumin atau kita marah? Ini ngapain nih selalu terlambat sholat? Dengan nada seperti itu. Ayo cepat bangun, nanti kerjakan PR-nya, nanti sholat dulu. Kalau kamu sholat dulu, nanti tenang hatimu mengerjakan PR. Ayo cepat. Enggak, nanti tanggung. Cepat sekarang. Ayo cepat sekarang, nanti PR-mu kamu kerjakan. Karena kamu kalau tidak mengerjakan PR, nanti semakin pusing kepalamu,
sedangkan kewajiban belum kamu lakukan, maka semakin tidak bisa kamu mengerjakan PR. Ayo sholat sekarang, biar tenang hatimu. Kadang-kadang perlu keras sedikit. Itu marah atau bukan? Marah kan? Itulah yang dikatakan marah mahmudah, marah yang terpuji. Karena marah kita karena Allah. Karena kita tegas kepada anak kita, kepada keluarga kita, ya, mengingatkan dia supaya apa? Jangan melalaikan sholat. Sebagian orang bisa tepat waktu dalam kerja dunia, tapi untuk ibadah, masih ada waktu, masih panjang waktu. Maka ketika terjadi marah di sini, maka dia, inilah marah yang diizinkan, marah yang terpuji. Tapi dia akan keluar dari kategori marah yang terpuji. Ngelihat anaknya terlambat sholat, dicarinya kayu, dipukul, dihajar sejadi-jadinya sampai berdarah-darah gitu. Akhirnya ujungnya apa? Kesetanan gitu. Nah, ini termasuk kepada marah yang menjurus kepada perbuatan syaitan. Marah yang terukur, itulah marah yang terpuji. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kita kembali ke marah yang tidak terpuji. Kadang dalam urusan-urusan dunia kita kurang berlapang hati. Kadang kita berhadapan dengan orang atau kenal dengan orang yang sangat sempit hatinya. Kalau bahasa sekarangnya sumbu pendek. Pernah dengar orang sumbu pendek? Bagaimana sikap kita berhadapan dengan orang sumbu pendek ini? Menjauh, tidak melayani. Tapi kadang dia bicara tidak dilayani, dia sedang marah, kita jauh, tambah marah dia. Gimana kira-kira? Ya, ucapkan kata-kata yang mengandung selamat. Ayalah Pak, kalau gitu ya saya minta maaf. Ya kalau menurut Bapak ini keliru, ya sudahlah. Apa boleh buat, ya saya minta maaf aja. Kenapa? Karena kita jelaskan pun dia orangnya sumbu pendek ini. Enggak usah jelasin, aku udah tahu. Percuma kamu jelaskan, aku udah tahu semuanya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi orang ini? Ya, balas dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Kemudian jangan tersulut emosi. Mungkin dia kita bacakan hadis, bacakan coba kalau mampu. Tapi kita harus mengenal karakternya. Kalau kita tahu karakternya adalah orang yang sulit diberi nasihat, ya sudah, mengalah saja, jawab dengan jawaban yang mengandung keselamatan. Tapi kalau kita tahu dia orang, artinya tidak terlalu egois, masih bisa diberi nasihat, kawan, sudahlah, jangan terlalu marah. Yuk kita tahan amarah kita. Nabi mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, La taghdab walakal jannah, La taghdab walakal jannah, La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jangan marah, bagimu surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, terutama sebagai seorang bapak. Seorang bapak itu di rumah tangga dia kan pemimpin. Dia memiliki wibawa. Siapa sih yang senang melihat kekeliruan istri dan anak-anaknya? Kadang ada sebahagian suami yang benar-benar mengatakan bahwa tugas di rumah itu memang full tugas istri. Ini kenapa nih baju belum dicuci, udah numpuk besar begini. Ini kenapa nih piring belum dicuci gitu. Karena ada sebagian tipe laki-laki seperti itu, tipe suami. Harusnya dia tahu, harusnya dia mempelajari karakter istrinya, harusnya dia tahu keadaan istrinya, bisa jadi istrinya kurang sehat. Maka jangan jadikan istri kita takut pada kita. Artinya apa?
Daripada dia menjawab ocehan kita tadi, dia diam saja, tapi lama-lama jadi penyakit. Lama-lama dia bisa mati rasa. Bisa-bisa dia tidak suka sama sekali, tidak ada cinta lagi sama suaminya. Jadi kendalikan rasa marah kita. Kita bahas dulu rasa marah urusan dunia. Kenali kondisi istri kita. Begitu sebaliknya, mungkin ada watak istri yang suka marah-marah. Mungkin diantaranya salah satu contohnya, tadi suaminya bilang atau bertanya, ada masak di rumah dek? Ada, abang mau makan siang di rumah nih. Ah ya ada nih, ada. Saking semangatnya istrinya, disiapkanlah makanan enak. Lah, suami ini nelpon, jaraknya perjalanan masih sekian kilometer untuk sampai ke rumah. Tahu-tahu di perjalanan ada macet. Suaminya ada asam lambung. Akhirnya dia nggak bisa nahan, kelaparan, makan dulu. Ketika bisa terlepas, keluar dari kemacetan, dia makan dulu. Sampai rumah, udah disiapin. Ayo makan bang. Maaf ya, aku udah makan di luar. Hah? Percuma dong aku masak. Percuma udah dihidangkan kayak gini. Udah makan di luar. Tanpa mendengar dulu alasan. Biasakan diri mendengar alasan. Biasakan diri mengenal karakter suami. Atau sang suami kenal karakter istri. Kalau istri mudah tersulut marah, ya, apalagi yang kayak tadi, kasih pilihan. Ada masak enggak? Ada. Tapi ini jarak masih jauh nih. Kalau nanti asam lambung abang kambuh, maaf ya, mungkin makan dulu di jalan. Itu untuk sore aja atau untuk anak-anak. Nah, jadi begitu caranya. Karena kalau sudah tersulut marah, kemana-mana tuh urusannya. Panjang urusannya. Ya udahlah, kalau begitu nggak enak masakanku ya, kamu udah punya sesuatu lagi di luar, ah? Emang nggak enak lagi masakanku, ya udah carilah makan di luar, besok nggak mau lagi masak gitu. Nah, begitulah marah. Kalau tidak ditahan dan tidak dikendalikan. Saling memahami karakter masing-masing. Di jalan raya ada nggak potensi marah? Banyak. Saya sekali-sekali pun tersulut marah. Tapi memang harus diobati dengan astagfirullah. Mengusap, mengurut dada. Ketika kita lewat di tinjau laut, sering terjadi kemacetan. Akhir-akhir ini alhamdulillah, mungkin berdasarkan pengalaman di lokasi, sudah banyak polisi yang turun, bahkan tidak segan-segan memarahi. Bikin satu baris ya, jangan dua baris. Ini ditanjakan kayak gini macet, masa dibikin dua baris, apalagi tiga baris, nggak bisa orang lewat. Perilaku orang kita adalah ketika macet, nggak sabar. Sampai pengalaman saya tulis di Facebook, masih ada kawan-kawan yang ledek. Biarin aja Ustadz, itu terdesak BAB katanya, biarin. Astagfirullah. Menurut arahan polisi, kalau macet begini, bikin arah jalan satu baris dari atas, satu baris dari bawah. Kalau seperti itu, pas buka tutup jalannya, ketika dibuka, yang atas bisa lewat dengan mulus ke bawah. Setelah itu yang dari bawah bisa mulus naik ke atas. Maka kepandaian, kepintaran seorang menyetir mobil, ujilah di setinjau. Kalau dia lolos sampai ke atas, tidak rusak koplengnya, Masya Allah. Tidak bau koplengnya, Masya Allah. Dan saya sering menghadapi seperti itu. Kita sudah rapi di satu barisan, ada yang nyelonong dari belakang. Pakai marah-marah pula, orang minta jalan dari tadi, enggak dikasih. Luar biasa ujiannya. Di jalan raya sering tersulut emosi. Maka mari kita saling memahami. Dan begitu pentingnya kita ikut aturan jamaah yang dimuliakan Allah. Bagi kita yang sudah tahu hadisnya, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ingat hadis Nabi, la taghdab walakal jannah. Kita dijanjikan oleh Rasulullah
Ketika kita bisa menahan marah kita, kita dijanjikan jannah, surga. Kemudian, kalau kita mengetahui ada seseorang yang temperamental, maka kita jangan coba-coba menyulut emosinya. Emosi dalam hal marah, ya, dalam marah pembahasan kita, emosi yang bahagiannya marah. Jangan sulut kemarahannya. Kemudian orang yang memang memiliki sifat marah-marah itu, apakah selalu dia seperti itu? Tidak, insya Allah. Dia bisa memperbaikinya dengan mempelajari ilmu syar'i, dengan semakin taat kepada Allah, dengan membaca zikir pagi petang. Kemudian berujung seperti yang kita sampaikan tadi, kita mengetahui ada janji dari Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Kemudian marah yang terpuji, yakni marah melihat kemaksiatan. Nah, ini nggak bisa ini. Ini hasil dari pertemuan sementara aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat di kampung kami di Alahan Panjang. Karena semakin hari kampung kami semakin terkenal sebagai daerah wisata dengan banyaknya penginapan, dan mulai terendus itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang senang bermaksiat. Mereka menginap, tapi mereka bukan pasangan halal. Maka ketika diketahui ada yang menginap bukan mereka pasangan halal, maka kata aparat, satu, perkenalkan kepada masyarakat bahwa di sana ada aturan, bahwa di sana penginapan adalah penginapan syariah. Kalau ada yang melanggar, akan berhadapan dengan penegak hukum. Dan sekarang masyarakat setempat sudah terkoneksi dengan Satpol PP dan Polsek terdekat. Jika ada hal yang mencurigakan, diberi kabar. Kemudian kalau sudah terlalu berbahaya, boleh langsung dieksekusi. Eksekusi maksudnya, eksekusi apa? Disuruh pergi, walaupun malam hari. Oh, ternyata kalian ini sekarang juga, malam ini juga. Nah, jadi ada kemarahan dalam hati melihat sebuah maksiat. Kadang mereka itu licik juga. Mereka datang perempuan sama perempuan naik motor, laki-laki sama laki-laki. Nanti laki-lakinya nyewa di sini, perempuannya di sini. Tapi malam hari, mereka saling ceng. Itulah kondisi yang tidak bisa kami hindarkan di sana. Tapi semaksimal mungkin kami berusaha untuk mengatasinya, dan sudah tertanam dalam hati masyarakat bahwa mereka benci dengan maksiat karena mereka takut datang azab, datang teguran dari Allah. Maka benci atau marah seperti ini, itulah marah yang terpuji. Ini nggak betul ini, pergi. Tadi katanya laki-laki saja, ternyata ada perempuan di sini. Udah malam begini, pergi. Kan marah itu. Nah, marah itu marah yang terpuji. Pernah kita baca, pernah kita dengar Rasulullah marah pada siapa? Umar ibn Khattab. Ketika Umar melihat-lihat kitab Taurat, Nabi marah lebih kurang. Apa kamu meragukan kitab yang aku bawa? Sekiranya Nabi Musa, sekiranya saudaraku Musa masih hidup sekarang, maka beliau akan mengikuti aku.
Nah, itu namanya marah lillahi. Marah karena Allah. Jadi, ketika kita melihat sebuah kemaksiatan, harus ada dalam diri kita kemarahan. Tapi bukan marah-marah ya. Marah-marah yang berlebihan yang menyebabkan apa tadi? Kemudaratan yang lebih besar. Nah, jadi marah yang di sini bercampur emosi, bercampur benci. Kita tidak suka dengan maksiat itu. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini harus kita laporkan kepada pihak berwajib. Ini harus disuruh pergi dari sini. Nah, begitu. Kalau di Padang, para pemilik kos membuat aturan. Lihatlah tuh di sekitar komplek PGRI di Padang, di sekitar kampus itu ada tulisan-tulisan, ada pamflet-pamflet ditempel di rumah-rumah. Bertamu di luar rumah, yakni di beranda saja, di teras. Bertamu tidak boleh lewat dari jam 9. Kalau ketahuan akan diusir malam itu juga oleh masyarakat. Ditandatangani di bawah RT, RW, dan diketahui oleh pihak keamanan. Nah, itu namanya marah yang terpuji. Kalau ketahuan, keluar kalian malam ini juga. Nggak boleh, ini apa ini? Kalian melanggar ini. Atau marahnya para penegak hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Gitu. Karena memang wewenang mereka untuk tegas. Nah, jadi bisa kita simpulkan mana marah yang boleh, mana yang tidak. Tapi walaupun demikian, walaupun kita marah karena Allah, jangan sampai kita marah yang luar biasa. Karena ada orang yang begitu marah dan bencinya luar biasa, akhirnya menyebabkan dia sedih. Nah, dua sudah terbuka pintu. Sedih yang berlebihan, marah yang berlebihan, akhirnya dia kesurupan. Jadi walaupun kita marah lillahi ta'ala, jangan sampai marah yang berlebihan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah dimuliakan Allah, rasanya masih ada yang tertinggal dan patut untuk dibahas sebelum kita membahas bahagian kedua, yakni gengsi. Tadi kita sudah bahas emosi, tapi kita lebih membahasnya kepada bahagiannya, yakni marah. Tapi selama ini kembali kita terfokus kepada pemahaman bahwa yang emosi itu ialah marah. Nah, jadi sekarang kita tahu marah itu bahagian dari emosi. Karena emosi luas maknanya. Ada seseorang meluapkan kesenangannya, maka dia nampak sekali emosinya gitu. Mungkin dengan mengepalkan jari, mungkin dengan sedikit berteriak, atau sebagian orang ya padahal mestinya dia mesti mengucapkan alhamdulillah, atau mungkin dia sujud syukur ketika dia mendapat sebuah nikmat yang luar biasa. Berkaitan dengan marah tadi, ini jangan sampai menimpa keluarga muslim, apalagi sudah ikut kajian. Ada di antara anak-anak kaum muslimin hidup dalam tekanan. Ya, orang tuanya alhamdulillah mungkin dari sisi ekonominya bagus, masya Allah, tapi anak berada dalam tekanan. Contoh, orang tua punya ambisi. Kamu harus di sekolah itu, kamu harus sekolah di sekolah itu, kamu harus belajar di pondok itu. Dengan penuh marah, dengan penuh emosi dia bicara seperti itu, dengan ekspresi wajah yang benar-benar sangat menekankan dan tidak bisa lagi ditawar. Maka bisa kena mental anak itu.
Karena dia takut sama orang tua, diiyakan, iya, iya. Maka ini berbahaya. Ketika anak itu benar-benar mengikuti, menuruti kemauan orang tuanya, maka tambah lagi, padahal sebetulnya tidak berat, maka dia akan merasa berat belajar di sekolah atau di pondok yang sangat dipaksakan oleh orang tuanya tadi. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat perintah dari Allah SWT untuk menyembelih anaknya Ismail, apa langsung dibilang, sini kamu mau disembelih? Perintah Allah. Tidak, tapi aku melihat inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku melihat dalam tidurku ada perintah dari Allah bahwa aku diperintahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara. Wahai anak, gimana pendapatmu? Diminta pendapat kan? Karena sebagian orang tua harus di situ. Kalau kita kaitkan dengan gengsi, itu sekolah bergengsi, itu pondoknya bergengsi. Kamu harus di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini bisa kena gangguan mental, bisa tertekan mentalnya. Nanti penyesalannya bisa ke orang tuanya, ya. Demi ambisi orang tua, anak disekolahkan di situ, bahkan anak dimarahi kalau tidak mau, dipaksa. Padahal sudah keluarkan uang, mungkin puluhan juta untuk uang masuknya. Ujung-ujungnya, ya ketika saya dimintai pendapat, saya katakan lebih mahal mana kesehatan anak daripada uang yang sudah dikeluarkan sebanyak itu. Kalau kita pilih mana lebih berharga? Kesehatan anak kita kan. Jadi janganlah jadi orang tua seperti ini, ya. Yang sekolah anaknya, yang memaksa hafalan bapaknya atau ibunya. Pokoknya kamu harus hafiz tamat dari pondok itu. Setiap bulan ditanya, udah berapa hafalanmu? Kok hafalanmu merosot sekarang? Ada loh sebahagian seperti itu. Itu laporan sampai ke saya. Wahai bapak ibu, kita sudah mengaji, kita sudah ikut kajian, sudah belajar sunnah-sunnah Nabi, tapi mungkin ada yang kita lupa. Hal-hal seperti ini tidak bisa mengendalikan amarah kita, tidak bisa mengendalikan ambisi kita, sehingga demi ambisi itu kita jadi marah-marah. Ya, kita teruskan ke pembahasan gengsi. Gengsi ini saya cari maknanya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum makna gengsi itu adalah kehormatan, pengaruh, harga diri, dan martabat. Gengsi juga dapat berarti sanak keluarga atau asal keturunan. Gengsi yang sehat dapat memberikan dorongan dan motivasi diri agar menjadi lebih baik. Namun gengsi yang berlebihan dapat menyulitkan diri sendiri serta hubungan dengan orang lain. Nah, saya cari dalam kamus bahasa Arab, makna gengsi itu secara umum memang sebuah harga diri. Ya, saya mau telah secara dalam lagi. Ya, saya baru menemukan makna secara umum, yakni memang sebuah harga diri, sebuah kehormatan. Ya, tapi kita akan berbicara di sini gengsi yang konotasinya negatif. Ya, gengsi yang konotasinya negatif lebih kurang seperti ini. Kan setelah kita lihat tadi pengertian gengsi ini, dia adalah sebuah kehormatan atau harga diri atau martabat. Ya, maka kita bahas dulu sekilas gengsi yang dalam konotasi yang baik, yakni benar-benar martabat atau harga diri yang asli, alias tidak dibuat-buat. Berarti gengsi adalah harga diri atau martabat yang dibuat-buat dan dipaksakan. Seseorang itu kelihatan punya martabat memang asli. Seseorang kelihatan punya harga diri memang kelihatan asli. Seseorang punya kehormatan memang asli. Perilaku aslinya dia orang baik sehingga dia dihormati orang.
dia orang berada, memang benar-benar berada karena usahanya banyak, ya, memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Orang itu disegani, memang itu aslinya. Itu gengsi dalam konotasi yang positif. Ini yang saya simpulkan dari telaah saya terhadap beberapa istilah dan pencarian dari beberapa penjelasan. Ya. Adapun gengsi, tipis bedanya dengan kesombongan. Gengsi dalam konotasi negatif. Contohnya begini lebih kurang. Ada ma'had ternama. Pernahkah kita dengar ada pondok bergengsi? Pernah ya? Ini dalam konotasi positif. Memang pondok itu bangunannya mewah, lulusannya Masya Allah luar biasa, berkualitas, diakui oleh banyak orang. Ya, itu memang gengsi yang asli. Tapi ada orang dia tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke sana. Demi sebuah gengsi, dia paksakan anaknya sekolah di situ, walaupun harus menggadaikan sawah, bahkan mungkin walaupun harus minjam uang riba. Atau bahkan minjam sana sini, sehingga bukannya melunasi tapi semakin menumpuk gitu. Hanya demi sebuah gengsi. Ini saya bercanda atau diajak bercanda sama kawan-kawan. Ya, Ustadz, kalau gengsi di jalan ini adalah umpamanya kalau mobil kita mobil agak mahal dikit, ya, kita tidak layak menyebutkan jenisnya, tapi mobil agak mahal. Nah, kalau mobil agak mahal ini memang di jalan ini nggak boleh pelan, Ustadz. Dia harus kencang, nggak peduli harus motong-motong, nyalip-nyalip orang. Padahal demi gengsi bisa menyebabkan emosi orang lain gitu. Ya, kata orang mentang-mentang mobil mewah. Memang begitu penjelasan dari ikhwan itu, dari kawan itu. Memang Ustadz, kata istrinya, ini Ustadz, mobilnya ini kalau dia jalan kencang kali Ustadz, nyalip-nyalip, nggak peduli nanti bisa nyenggol orang bawa motor, bisa nyenggol mobil kecil yang lain nih. Tapi memang gitu pula bawaannya Ustadz, kalau mobil kayak gini memang di jalan raya itu harus kencang terus Ustadz, harus bisa nyalip-nyalip, kalau enggak sesuai dengan jenis mobilnya gitu. Wow. Berarti apa? Naik gengsinya ketika pakai mobil itu. Atau seseorang memang asli dia mampu beli mobil semewah itu. Memang mampu, bahkan beli 10 mampu. Tapi ada orang yang ingin memaksakan punya harga diri. Awak bisa loh ditunya. Aku bisa kayak gitu. Aku juga bisa kayak gitu. Akhirnya dipaksakan diri melalui kredit. Tahu sendiri kredit kayak apa? Kredit yang riba, yang selalu diancam dengan penarikan atau denda yang luar biasa. Demi sebuah gengsi, ya, atau mungkin lebih mudah dipahami yang dalam konotasi negatif ini, gengsi-gengsian. Nah, ini menjurus kepada kesombongan. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Tawadhu' dan qanaah, rendah hati dan merasa cukup, bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan. Jangan demi sebuah gengsi. Rezeki kita itu kan memang Allah sesuaikan dengan, memang Allah yang mengatur rezeki kan. Ada yang dilapangkan, ada yang ditahan atau disempitkan rezekinya, karena itu yang cocok untuknya. Tapi ada orang memaksakan diri, ya, mungkin dia jauh dari tuntunan agama. Kadang-kadang nggak perlu jauh-jauh. Contohnya adik kakak. Umpama ada 2 orang perempuan. Suami kakaknya memang mampu membelikan rumah atau membelikan rumah mewah atau membuatkan rumah mewah. Tapi si adik kurang bisa menerima karena suaminya tidak seperti itu ekonomi atau penghasilannya. Maka dipaksakanlah bagaimanapun caranya demi sebuah gengsi. Rumahnya harus pula seperti itu, kendaraannya harus pula seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Namanya juga memaksakan diri.
bisa terlilit hutang, bisa terlilit banyak masalah, bisa berada dalam tekanan jiwa dan lain sebagainya. Maka janganlah kita memaksakan diri demi sebuah gengsi. Hendaklah kita memiliki betul-betul marwah. Saya lihat dalam bahasa Arab, gengsi itu kalau dicari dalam kamus bahasa Arab ketemunya haibah. Haibah itu memang harga diri. Rasulullah haibahnya tinggi, harga dirinya tinggi. Ya, dan itu memang asli karena Nabi benar-benar makhluk pilihan. Allah yang memilih beliau sebagai Nabi terakhir dan memang memiliki harga diri yang tinggi, akhlak yang tinggi. Masya Allah, sifat-sifat baik ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku-perilaku baik beliau lakukan. Akhlaknya akhlak yang mulia, tinggi sekali akhlaknya. Itulah haibah Rasulullah, itulah harga dirinya. Tapi kan ada orang demi sebuah harga diri, kadang dia sampai maksa-maksakan memakai baju baru. Apa istilah hari ini? Walaupun dompet kering, tapi tampilan tetap necis gitu. Padahal upah bikin bajunya belum bayar di tailor. Udah punya satu jas demi sebuah gengsi, daripada nanti ditanya orang, jasmu bagus tapi kemarin ini dipakai, sekarang ini lagi. Akhirnya dipaksakan diri bikin jas kedua, jas ketiga, jas keempat dan selanjutnya. Nah, gengsi-gengsian ini merupakan penyakit yang terjadi di dalam masyarakat kita. Karena di sebuah komplek, ya kalau ada saudara kita ekonominya bagus, kita tidak boleh sedih. Kalau ada seorang ekonominya bagus, sanggup beli rumah, membangun rumah bagus, beli kendaraan mahal, karena memang itu rezekinya, apa kita sedih? Tidak, itu adalah fadlullah, rezeki dari Allah, keutamaan dari Allah untuknya. Tahu tidak kita apa obatnya? Ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon dari sisimu rezeki, keutamaan. Berilah kepadaku keutamaan rezeki darimu. Jika kita terus-menerus melihat, memandangnya, kok dia kayak gitu ya, kok aku enggak gitu ya, sampai pada titik sedih, maka hati kita itu akan hancur luar biasa. Maka obati dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon darimu, berilah aku kelebihan, berilah aku keutamaan, berilah aku rezeki dari sisimu. Karena tidak mungkin memang kita sama dengan orang lain. Nah, maka jangan kita paksa-paksakan diri demi gengsi. Padahal orang tadi dia seperti itu memang tidak gengsi. Dia sudah payah untuk nahan ya, memang artinya duit banyak. Masa mau dibikin aja pondok kecil sempit, nggak mungkin kan? Mampu untuk itu maka dibikin rumah. Makanya dibikin rumah agak besar, mungkin juga agak kuat, mungkin juga sedikit terkesan mewah. Memang mampu. Jangankan satu, bikin 10 bisa. Begitu juga kendaraan. Maka kita yang di sampingnya, kita ucapkan hadza min fadlillah. Atau kita melawan bisikan syaitan berupa kesedihan, kok dia gitu ya, kok aku nggak kayak gitu ya, dia kayak gitu ya, kok dia semakin bertambah aja, kok aku semakin merosot aja ya, kemudian sedih, lama kelamaan hancur, akhirnya nanti berujung kufur nikmat. Maka ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadli, hati kita akan jadi tenang. Jadi jangan paksakan diri kita demi gengsi-gengsian, ya, karena itu akan menyulitkan kita sendiri, bahkan akan berujung kepada masalah yang berat, bahkan bisa kepada gangguan mental. Ya, hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah, terutama kita ini kaum muslimin dan muslimah yang sudah mengenal sunnah-sunnah Nabi, tapi mungkin kita lupa dalam hal ini, terutama bagi anak-anak kita yang terindikasi tertekan, tolong segera kita sadar diri. Apakah karena sikap-sikap kita sebagai orang tua yang terkesan sangat memaksakan, atau pelajari kasus-kasus atau penyebab-penyebab lain, selamatkan segera sebelum mereka betul-betul gagal di tempat dia belajar. Ini penting untuk diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, karena sudah banyak laporan-laporan kasusnya. Sayangi anak kita, kemampuan anak-anak kita berbeda, tidak sama, maka pergaulilah mereka
bertindaklah kepada mereka sesuai dengan kemampuan, bebanilah mereka sesuai dengan kemampuannya, pelajari karakter masing-masing anak kita, akhirnya kita pun bisa melakukan hal-hal yang terukur sesuai dengan kemampuannya. Jangan paksakan diri demi gengsi, akhirnya bisa-bisa juga kita ditangkap polisi, ya, karena apa? Demi gengsi akhirnya menghalalkan semua cara. Ini saya tertarik dengan sebuah tulisan dalam sebuah jurnal, tapi tidak sempat mencatat sumbernya, tapi ada yang terambil bagi saya. Jadi begini katanya, untuk membedakan, ya, untuk mempertimbangkan beberapa hal tentang gengsi ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan terkait dengan gengsi. Gengsi itu dapat dimanfaatkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak selevel. Akhirnya demi gengsi hanya berkumpul dengan orang selevel. Gengsi berkumpul dengan orang yang tidak selevel, bahaya enggak tuh? Ya. Tanpa gengsi, seseorang dapat merasa rendah diri. Kenapa? Karena dia menganggap orang lain menganggapnya rendah. Kemudian ada yang mengatakan harga diri itu memang berdasarkan kejujuran, yakni apa adanya. Tapi gengsi itu berdasarkan sebuah kebohongan, padahal keadaannya tidak begitu, dipaksa-paksakan untuk begitu. Ini yang lebih menarik. Harga diri dibayar dengan kerja keras, gengsi dibayar dengan cicilan. Masya Allah. Harga diri dibayar dengan kerja keras, memang begitu adanya, tapi gengsi dibayar dengan cicilan. Masya Allah, luar biasa. Jadi semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh tawadhu dan qanaah. Janji Allah tuh pasti, ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah, kata Allah. Jadi syukuri apa yang ada, ya, dan kita akan ditambah oleh Allah pada masa yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.